Oke, selamat datang kembali di tutorial Gordon Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang yang namanya joint 2D. Jadi di dalam permainan kita kadang-kadang kita perlu menyambungkan beberapa physical object atau physics body begitu ya menjadi satu. Seperti misalkan kalau kita pengen bikin engsel pintu atau kalau misalkan kita pengen bikin pendulum gitu ya, pengen bikin kayak yoyo, kita bisa melakukan hal itu menggunakan node yang kita sebut sebagai joint 2D ini. Nah, joint 2D ini teman-teman dibagi menjadi tiga. Jadi joint 2D itu untuk joint atau engsel dua dimensi itu disediakan tiga jenis oleh Godot, yaitu damp spring joint 2D, groove joint 2D, dan pin joint 2D. Nah, kita akan membahas tiga-tiganya, tapi di masing-masing punya video masing-masing begitu ya. Tapi sebelum kita bahas ketiga-tiganya ini, saya akan dulu memperkenalkan dulu si lingkungan pengembangan kita ya. Jadi kita akan menggunakan bukan proyek yang zombie kemarin, karena untuk yang ini sebaiknya kalau menurut saya kita punya satu proyek tersendiri aja supaya kelihatan jelas apa yang kita lakukan begitu ya. Nah, ini adalah scene saya, project saya, yaitu Joint 2D project ini. Nah, di sini saya sudah punya 4 node yang saya akan gunakan nantinya. Saya akan jelaskan dulu pada teman-teman supaya teman-teman nggak bingung begitu ya. Kita punya board. Ini board adalah sebuah kotak yang ada teksturnya, kemudian dia punya collision shape 2D bentuk rectangle, dan juga dia atasnya ini, root node-nya ini adalah sebuah rigid body 2 dimensi. Ya. Kemudian kita punya static board yang sebenarnya adalah board yang sama, cuman kepalanya ini adalah static body 2 dimensi. Nah, begitu juga teman-teman kita punya di sini ada rigid ball. Rigid ball ini adalah sebuah sprite, tapi bentuknya collision-nya adalah lingkaran. Kemudian dia rigid body, dan juga saya punya static body, yaitu static ball di sini. Nah, di dalam rigid ball tadi kalau teman-teman memperhatikan ada yang namanya visibility notifier, ini hiraukan saja dulu, teman-teman nanti saya akan jelaskan ketika saya menjelaskan yang lain begitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan mencoba menambahkan di sini. Saya akan tambahkan sebuah node 2 dimensi dan kemudian di dalamnya saya akan tambahkan beberapa node yang lain. Saya akan tambahkan di sini adalah sebuah static ball dan juga sebuah board ya. Jadi ada static body, ada rigid body. Oke. Nah, kita lihat aja ya sekarang dia tengah-tengah semua ada di tengah-tengah. Kita akan pindahkan dia ke tengah-tengah layar dulu aja. Saya akan pindahkan board ke bawah seperti itu. Oke, nah sekarang kita punya dua buah physics body. Nah, kalau saya jalankan di sini teman-teman, hasilnya adalah si rigid body-nya, karena dia rigid body, dia akan jatuh. Karena dia terpengaruh oleh gravitasi di sini ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan satu buah joint 2D. Joint 2D yang pertama yang kita akan gunakan adalah yang namanya damp spring joint 2D. Jadi kalau teman-teman lihat, damp spring joint 2D ini bentuknya itu kalau ikonnya di sini adalah kayak semacam pegas mungkin ya. Jadi di sini damp spring joint 2D ini akan menggabungkan dua physics body dan terjadi satu buah kayak semacam pegas begitu. Oke, nah kita lihat dulu di inspektor. Di sini damp spring joint ini turunan dari node, turunan dari canvas item, turunan dari node 2D. Jadi makanya bisa digerak-gerakin gitu ya. Dan dia punya turunan dari joint 2D dan juga dia adalah punya properti sendiri gitu ya, length, rest length, stiffness, dan damping. Nah, di sini kita punya joint 2D di sini, ini adalah properti yang sama yang nanti akan ada juga di groove joint dan juga ada juga di pin joint. Jadi di sini saya akan jelaskan ini dulu ya. Jadi joint 2D adalah menggabungkan dua physics body. Jadi satu joint 2D pasti akan menggabungkan dua physics body. Jadi nggak bisa lebih ya, hanya dua saja, yaitu A dan B. Nah, di sini kita tinggal assign aja yang mana. Di sini saya akan assign node A-nya itu ke static ball saya, node B-nya saya ini ke board saya. Oke. Nah, ini bias di sini. Bias di sini adalah seberapa cepat ketika node-nya itu berpisah satu sama lain, dia kembali lagi ke posisi awal. Oke. Dan di sini kita punya disable collision on. Di sini berarti kalau on, berarti si static ball saya dan board saya ini tidak bisa saling bertubrukan. Jadi nggak akan menganggap satu sama lain. Begitu. Tapi kalau misalnya di off, maka dia akan saling bertubrukan. Nah, sekarang kalau saya jalankan di sini, kita akan lihat hasilnya sekarang. Si board saya ini tidak lagi jatuh karena gravitasi. Karena sekarang dia tertopang oleh kayak semacam gas tak terlihat yang menghubungkan antara si static ball saya ini dengan si damp spring joint saya ini, begitu ya. Oh, by the way, teman-teman sebenarnya gabunginnya itu ke tiga hal. Jadi kalau di sini teman-teman lihat damp spring joint saya geser ke samping begitu ya. Ini ada
static ball saya, ini ada board saya, ini adalah si spring joint-nya. Kalau kita lihat hasilnya, dia akan jatuhnya berbeda ya, karena di sini kelihatannya dia nyambungnya bukan ke static ball di sini, tapi dia nyambungnya sebenarnya ke dalam si dam spring joint ini. Jadi kalau misalkan ini bukan static ball di sini, tapi merupakan misalkan rigid body juga, maka dua-duanya akan jatuh nanti tergantung sama si dam spring joint ini. Nah, sebenarnya di sini teman-teman ada baiknya kalau kita perlihatkan saja si hubungan antara si dam spring joint dengan board ini supaya kelihatan. Kita akan bikin aja satu buah script di sini, function drill. Jadi kita akan menggunakan skill yang kita pelajari kemarin-kemarin ya. Kita punya physics process di sini. Kita akan update di physics process. Di dalam draw ini saya akan menggambar satu buah garis, draw line di sini. Draw line-nya ini dari dam spring joint saya. Titik position, atau global position juga boleh. Ke mana? Ke static ball saya. Dot global position. Ya. Dan koma, kita kasih color-nya berapa? Color-nya itu saya pengennya kuning aja deh. Yellow aja ya. Besarnya 3, initializing false. Oh, sorry, ini ganti bukan static ball ya, tapi saya harusnya board ya. Kita board. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat, teman-teman, kalau kita jalankan, maka kita akan punya satu buah garis di tengah-tengah menghubungkan antara dam spring joint dengan board saya di sini. Nah, teman-teman, kalau misalkan saya geser si boardnya di sini, kita akan geser boardnya ke samping, misalkan di sini. Maka akibatnya teman-teman ketika kita lihat, boardnya ini akan kayak terayun begitu ya. Terayun karena dia berhubungan dengan itu dan kena gravitasi, karena dia nyambungnya terkoneksi dengan si spring joint, dia kena gravitasi, jadi dia ke bawah begitu. Ketarik ke bawah. Jadi kalau dengan menggunakan spring joint ini, kita bisa saja mensimulasikan kayak ayunan begitu ya. Jadi bisa kayak semacam itu. Di sini teman-teman, setelah kita udah membahas tadi yang joint 2D-nya, kita akan bahas di sini adalah apa aja sih yang ada di dalam spring joint ini. Nah, kita akan coba pindahin dulu boardnya kembali ke sini. Nah, untuk mengecek ini, saya akan menggerakkan si static ball ini. Jadi saya akan bikin tambahan sebuah script. Di script saya ini, saya akan bilang di function, jadi input, if event is input, event mouse button. Mouse move aja deh, input event mouse move. Event mouse motion, sorry. Oke. Maka di sini kita akan memindahkan si static ball-nya sesuai dengan posisi kursor saya. Jadi saya akan pindahkan di sini static ball di global position adalah sama dengan get mouse global position. Get global mouse position. Ini adalah kita mainnya di sini pakai global position teman-teman supaya jangan terpengaruh sama posisi relatif dari node-nya ya. Oke, jadi kita punya seperti ini. Maka sekarang kalau saya gerakin, kalau saya jalankan, kita bisa lihat bahwa sekarang saya menggerakkan si bolanya, tapi si boardnya ini tetap nyambungnya sama dam spring joint-nya gitu ya. Jadi kalau ini pengen lihat, dibandingkan mungkinnya teman-teman, kita akan gambar dua garis saja. Satu garis dari dam spring joint ke board, satu lagi ke static ball. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, sebenarnya yang terjadi itu seperti ini. Nah, kita menggabungkan antara dua ini begitu. Kalau kita sudah seperti ini, kita akan tambahkan satu lagi garis. Satu garis lagi ya. Satu garis lagi ini dari static ball ke board. Nah, sekarang ini saya akan kasih dia merah gitu ya. Kita bisa lihat hasilnya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat, dengan menggunakan spring joint, si board kita ini akan mengikuti gitu ya. Kayak ketarik, kayak terhubung dengan si bola kita ini. Oke. Nah, di sini teman-teman kita punya length, rest length, stiffness, dan damping. Nah, ini bedanya apa teman-teman? Nah, kita coba, kalau tadi lengthnya 50 ya, kita coba bikin dia jadi lengthnya 100. Kita bisa lihat ini panjang gizmongnya bertambah ya teman-teman. Kalau kita pasang lagi jadi 500, dia akan bertambah lagi, lebih panjang lagi. Kita akan kasih dia misalkan di 300 saja. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat sekarang panjang length-nya jadi lebih panjang ya. Panjang si garisnya ini lebih panjang.
Jadi dia punya garis yang panjangnya itu 300 gitu. Dia punya tali yang lebih panjang gitu. Teman-teman di sini ada length, kita juga ada yang namanya rest length. Jadi kalau length ini adalah maksimum length-nya. Kalau rest length ini ada kalau teman-teman punya yoyo begitu, yoyonya itu berhentinya di mana. Jadi bisa aja dari 300 kita berhenti di misalkan 150. Jadi dia akan beristirahatnya itu di 150. Jadi kalau di sini kita lihat, kalau kita ke bawahin gitu ya, dia akan berhentinya tidak sepanjang yang tadi, tidak 300, tapi 150 aja panjangnya, gitu ya teman-teman. Kita juga punya namanya stiffness, teman-teman. Stiffness di sini adalah kekakuan daripada jointnya. Jadi kekakuan daripada pegas yang kita punya, begitu ya. Kalau semakin besar, maka dia semakin kaku, teman-teman. Kalau semakin kecil, dia akan semakin tidak kaku. Nah, untuk ngetes ini, saya akan kasih script yang lain. Jadi, teman-teman di sini saya akan tutup aja input yang ini, tapi saya akan tambahkan satu buah input baru. If event is input event mouse button, sini, kita akan buat sebuah rigid ball yang turun dari kursor saya gitu ya. Kita akan bikin seperti itu. Gimana caranya? Kita akan pertama kali load dulu ya. Ball instance, ball scene adalah kita loadnya ini dari si rigid ball .tscn. Kita klik sini. Kemudian kita akan bikin temporary ball-nya dengan ball scene-nya titik instance gitu. Oke. Nah, dari sini kita bisa pasang posisi daripada temp ball, global position-nya. Itu adalah get global position, sama dengan yang tadi ya. Baru setelah itu kita bilang get tree, current scene, add child, kita tambahkan si tempo. Nah, ini teman-teman tadi kalau kita lihat di rigid ball, kita punya visibility notifier. Ini tuh untuk apa teman-teman? Jadi di rigid ball ini saya pasang di dalamnya codingan seperti ini. Jadi visibility notifier ini untuk mengetahui sebenarnya kalau kita lihat di sinyalnya di sini, kita tahu kalau pengen tahu sesuatu itu masuk ke layar atau keluar layar, kita bisa tambahkan satu buah node namanya visibility notifier. Di sini ada viewport exit, jadi kalau misalkan nanti sampai si rigid ball-nya keluar dari viewport, maka saya akan jalankan satu buah fungsi queue-free. Jadi kalau dia keluar layar, dia akan dihilangkan. Begitu. Oke? Jadi saya udah pasang fungsi seperti ini, maka sekarang saya bisa tambahkan di sini. Kalau kita lihat, kalau kita turunkan di sini, maka dia bisa memantul ya di boardnya ini ya tuh, boardnya memantul ya. Oke teman-teman, kalau misalkan kita nggak pengen si boardnya bisa muter-muter begini, teman-teman bisa pasang sebenarnya si boardnya ini karena dia rigid body ya. Kita punya mode kan teman-teman ya, ingat ya waktu dulu ya di video-video sebelumnya. Nah mode ini kita bisa ganti jadi karakter di sini. Karakter di sini adalah bedanya sama rigid di sini. Ada kalau rigid bisa bergerak, bisa berputar, statik nggak bisa gerak. Karakter ini adalah bisa gerak, nggak bisa muter, teman-teman. Jadi bisa kita pasang karakter, kalau kinematik mesti digerakin manual. Karakter. Jadi kalau kita karakter sekarang, maka si kotak board ini tidak akan bisa berputar. Jadi dia akan diam aja begitu. Dan kalau kita jatuhin, dia akan turun kayak begini. Nah, jadi dia kayak semacam pegas kan ya. Nah, teman-teman bisa aja atur misalkan. Nah, supaya dia naik seperti itu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, si spring joint yang saya ini saat ini, si stiffness-nya 20. Tapi kalau saya kurangin stiffness-nya sekarang, ke misalkan 0,1, teman-teman bisa lihat perbedaannya adalah kalau sekarang saya masukin bola, tanpa dimasukin juga dia akan mendoyot ke bawah begitu ya. Dia tidak balik-balik ke atas gitu. Karena kekakuan daripada garisnya itu sangat-sangat kurang. Gitu. Tapi kalau misalkan kita kasih dia stiffness-nya lebih, full gitu ya, 64, maka dia akan semakin bertahan di atas gitu. Ya, oke ya. Ini bisa kita atur wrestlingnya, kita balikin lagi aja ya. Nah, kita punya damping juga teman-teman. Damping ini bedanya adalah untuk mengatur dia seberapa cepat dia balik lagi ke awal, juga sama mirip kayak bias ya. Tapi damping ini sama kayak kita damping yang kalau kemarin pakai untuk partikel. Teman-teman ingat partikel ya, ada velocity damping, ada linear damping. Nah, damping ini sama dengan damping itu. Cuma untuk dalam kasus ini dampingnya untuk springnya. Untuk si spring ini, untuk pegas ini nih. Ya, teman-teman lihat ya, ini seperti pegas gitu ya. Oke.
Jadi dengan demikian teman-teman, si damp spring joint ini kita bisa pakai untuk berbagai macam hal, bisa seperti tadi, bisa jadi pegas, bisa jadi kayak yoyo, bisa jadi macam-macam begitu, tergantung dari gimana teman-teman menggunakannya begitu. Oke, jadi ini adalah joint 2D pertama yang kita bahas, nanti di video berikutnya kita akan bahas joint 2D yang lain. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya, kita ketemu lagi di video berikutnya.